Kabar-kabarnya Dokter Richard nih mau jadi mualaf ya? Gimana tuh? Beneran? Ditodong pertanyaan oleh istri. Jauh sebelum aku ngomong di media, aku kan juga sudah ngomong beberapa kali dengan kamu. Sudah menjadi bahan pembicaraan kita lah berdua. Ya, bahwa aku konsisten dari dulu. Pengen belajar, pengen tahu. Permasalahan iya atau tidak, itu menurutku bukan konsumsi publik untuk sekarang ini. Dan aku tidak mencari uang dari sana. Banyak yang ngatain, wah katanya Dokter Richard mencari uang, mencari perhatian, mencari pamor dari sini. Kalau memang aku mencari pamor, mungkin sejak 2 tahun yang lalu, aku sudah login. Ya, aku sudah login dan aku bikin acara besar-besaran. Aku akan bikin acara besar-besaran. Ya, pasti akan banyak orang yang pengen datang juga untuk melihat ya. Tapi bukan itu tujuanku. Bukan itu tujuanku. Entah nanti ke depan itu akan kulakukan demi hal-hal yang mungkin pengen menginspirasi orang atau pengen apa ya, kita nggak ada yang tahu ya tentang itu ya. Tapi sampai detik ini aku tidak mencari uang atau aku tidak mencari rezeki dari hal tersebut. Aku mencari keyakinan dan aku berusaha belajar mencari keyakinan itu. Kalau Dokter Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu, ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes. Berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamahmu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dokter Richard gemetar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Masih seputar hebohnya kabar Dr. Richard Lee yang berkeinginan untuk mualaf, teman-teman. Bahkan hal itu juga dibenarkan oleh salah satu media gosip ya, media entertainment yang saya rasa teman-teman sudah tahu ya, Insert. Di sini juga menulis ingin mualaf Richard Lee, aku dulu nggak suka agama Islam. Ya, ingin mualaf, dan Dr. Richard Lee mengatakan padahal dulunya dia sangat tidak suka atau nggak suka agama Islam ya. Richard Lee mengungkapkan keinginannya untuk berpindah agama dan menjadi mualaf. Keinginan besar itu bahkan sudah disampaikan kepada sang istri, Reni Effendi, dan mendapatkan dukungan penuh. Keputusan besar Richard Lee ini pun menjadi sorotan. Terlebih ia mengaku dulu sempat tidak suka dengan Islam. Karena aku dulu nggak suka agama Islam, karena stigma. Beber Richard Lee dalam YouTube bersama Atta Halilintar. Namun setelah mempelajari lebih dalam soal Islam, Richard Lee mengaku agama tersebut indah dan membuatnya menjadi orang yang lebih baik. Tapi ternyata setelah belajar, Islam itu indah, damai, aturan yang banyak banget bisa membuatku menjadi orang yang lebih baik, sambungnya. Ya, jadi kurang lebih ya, teman-teman sudah tahu lah ya bagaimana hebohnya kabar Dr. Richard Lee yang tertarik untuk menjadi mualaf. Apalagi selama bulan puasa kemarin, banyak sekali tokoh-tokoh Islam, ustadz-ustadz, ulama, penggiat, yang diundang oleh Dr. Richard Lee, dan di sana dia belajar banyak. Bahkan dia juga mengundang dari sisi agama lain, atau agama yang sedang dia anut, yaitu Kristen ya. Salah satunya ada Elia Miron juga, yang sempat viral dengan pernyataannya saat podcast dengan Dr. Richard. Di situ Dr. Richard belajar tentang Islam, belajar juga tentang kekristenan, dan juga agama lain tentunya. Dr. Richard Lee adalah orang yang cerdas. Dia tentu saja tahu mana agama yang kira-kira ini adalah agama yang tidak mungkin dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu pasti jelas, tuntunannya jelas, arahnya jelas, semua jelas. Kalau yang masih kira-kira, ya, oh ini mungkin dibuat oleh ini, oh ini siapa penulisnya, ya according to, ya, masih tidak jelas, penulis kitabnya, sumbernya tidak jelas, sanadnya nggak jelas, itu tidak mungkin dari Tuhan. Karena yang namanya firman Tuhan tentu saja akan dijaga oleh Tuhan sendiri, ya, akan dijaga. Dari situ Dr. Richard Lee belajar, dan dia sendiri mengakui agama Islam tuntunannya lengkap, panduannya lengkap. Bagaimana manusia dari lahir sampai dia meninggal. Belum lagi kita juga melihat bahwa hanya di agama Islam yang jelas arah tujuan hidup manusia untuk apa.
Kenapa kita diciptakan? Kemana kita akan pergi? Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Tuntunannya jelas. Dan kita juga harus berterima kasih tentunya kepada Elia Miron ya, yang sudah membuat Dr. Richard makin mantap untuk belajar Islam. Bisa dibilang salah satu trigger yang membuat Dr. Richard belajar Islam ya, Elia Miron. Pernyataan-pernyataan Elia Miron yang kontroversi, bahkan juga ditentang dari kekristenan sendiri. Belum lagi bagaimana sikap dan juga pribadi Elia Miron ya. Bicara agama tapi kelakuan cabul, kan begitu. Itu membuat Dr. Richard belajar. Membuat Dr. Richard mengundang Kodondi juga. Di situ Kodondi jelaskan ya, apalagi kita tahu background-nya. Kodondi Chinese, Dr. Richard Chinese, Ko Felix Xiao, Dennis Lim. Nah, dari situ dia belajar bahwa ternyata sejarah mencatat orang dari suku atau etnis Tionghoa itu lebih mengenal Islam daripada Kristen. Silakan dicek. Kristen itu agama baru bagi orang etnis Chinese atau Tionghoa. Sedangkan Islam dari zaman dulu sudah ada suku Hui. Jauh sebelum Uighur. Kalau Uighur oke lah, dianggap sebagai suku di luar. Bangsa Uighur itu zaman dulu, zaman kerajaan Cina, itu bukan bagian dari Cina. Zaman dulu ya. Tapi zaman sekarang kan negara Cina, itu wilayahnya sampai ke wilayah Uighur, kan begitu. Tetapi kalau suku Hui, itu suku asli Tionghoa. Suku asli di Cina. Itu sudah Islam dari zaman dulu. Bahkan Laksamana Cheng Ho itu Islam. Begitu juga dengan anggota-anggota yang dia bawa ke Indonesia. Dia bawa dalam ekspedisinya. Nah, jadi seperti itu ya, pendahuluan. Dan di sini kita bisa lihat, banyak sekali nih upaya-upaya dari Polycarpus, dari pendeta-pendeta sebelah, yang mencoba untuk mencegah, untuk membuat Dr. Richard ragu. Untuk Dr. Richard supaya batal mengucapkan 2 kalimat syahadat, batal untuk menjadi mualaf. Segala cara dilakukan oleh Polycarpus, dari yang merayu ya, terus juga menjelek-jelekkan agama Islam, bahkan juga ya memotivasi Dr. Richard, bahkan juga ada yang dengan cara menjelaskan agama Kristen, tapi penjelasannya malah mutar-mutar ya. Segala cara dilakukan oleh mereka. Ini kita maklumi. Pasti mereka akan coba untuk mencegah ini terjadi. Kenapa? Ya kita nggak pungkiri, Dr. Richard punya fans yang banyak, punya penonton yang banyak. Dan dia terkenal sebagai sosok yang cerdas. Sosok yang istilahnya, ya kemampuannya diakui lah. Bukan sosok yang aneh-aneh, bukan sosok yang, wah orang bodoh, yang cuman menjual sensasi gitu kan. Dia enggak, dia tokoh yang diakui kecerdasannya. Tentu saja, seandainya Dr. Richard mualaf, itu akan mempengaruhi cukup banyak orang untuk berpikir juga, untuk mereview agamanya. Tentu saja hal itu ditakuti oleh Polycarpus. Karena dari dulu yang bisa mereka lakukan adalah menyembunyikan cahaya Islam. Supaya orang nggak tahu, disembunyikan. Saya berkali-kali bilang ya, Islam itu seperti emas. Yang bisa dilakukan oleh Polycarpus adalah menutupinya. Menutupi dengan kotoran, lumpur, dan sebagainya, supaya sinar. Ya, cahaya emas ini nggak nampak sama orang. Tetapi tidak akan membuat kotor Islamnya. Hanya masalah waktu. Orang mengetahui bahwa Islamlah agama yang benar. Mohon maaf ya, ini sudut pandang agama Islam. Hanya Islam agama yang benar. Bukan paling benar ya, tapi yang benar. Karena yang lain salah. Mohon maaf. Ini harus saya sampaikan. Dan di sini saya ingin perlihatkan salah satu pastor ya. Salah satu pastor berupaya untuk membujuk, menahan Dr. Richard supaya jangan mualaf. Karena kalau sampai Richard ini mualaf, tentu saja ini akan membuat jemaatnya juga akan berpikir. Membuat jemaatnya mungkin juga mualaf. Nanti kalau jemaatnya mualaf, ya perpuluhannya, persembahan kasihnya, buah sulungnya hilang. Itu akan membuat pendapatan dari pastor ini akan turun tentunya. Kalau pendapatan turun ya bahaya gitu. Karena kita tahu, biaya hidup mahal sekarang gitu. Belum lagi mungkin dia punya cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan apa-apalah ya. Kalau tiba-tiba penghasilannya turun kan gawat gitu.
Kalau yang usaha misalnya rumah makan, buka toko ya, nah, kita kan pasti berupaya nih, kalau bisa omset setiap bulannya jangan turun. Kalau bisa malah omset tersebut naik. Nah, begitu juga dengan pendeta. Kalau kita mungkin caranya buat program, buat diskon ya, buat menu baru, buat paket, supaya pengunjungnya tambah rame. Kalau pendeta, ya mereka juga punya program. Salah satunya adalah ya mereka buat undang pendeta-pendeta, tamu, kasih kesaksian, undang murtadin gitu kan. Nah, itulah kenapa murtadin itu sering sekali diundang oleh gereja-gereja. Dan salah satu programnya tentu saja bagaimana supaya orang jangan mualaf. Karena itu akan mengurangi jemaat. Ancaman bagi gereja, tentu saja itu dari Islam dan juga dari sesama Kristen. Curi domba kan gitu. Ini pastor DHI, ini pusing nih teman-teman. Udah dombanya banyak dicuri oleh gereja-gereja lain. Nah, ini tiba-tiba dombanya nanti ada yang mualaf lagi. Wah, kacau lah. Kacau. Jadi segala cara dia lakukan, termasuk yang baru-baru ini ya, mencegah Dr. Richard Lee untuk mualaf. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa bagi saudara seiman, dimanapun saat ini berada di seluruh wilayah Indonesia dan di luar Indonesia. Saya berdoa saudara-saudaraku, saudara seiman tetap dalam perlindungan Tuhan Yesus, dan biar Roh Kudusnya memimpin hidup saudara. Amin. Saudara, saya ingin menanggapi yang hari-hari ini ya, pemberitaan tentang bagaimana Dr. Richard akan segera berpindah keyakinan. Ya. Apakah benar demikian? Ya hanya Dr. Richard yang tahulah dengan mungkin keluarganya ya. Tapi saya sebagai hamba Tuhan tergerak ingin berbicara, menyampaikan sesuatu ya, pesan firman Tuhan sesuai dengan iman Kristen saudara, untuk Dr. Richard Lee sekiranya melihat ini. Dan saya tidak bermaksud untuk menggurui, tetapi adalah seperti yang dikatakan Dr. Richard, ini adalah sebuah nilai yang sangat penting, dan itu pun saya ingin sampaikan karena bagi saya ini adalah bukan suatu nilai yang hanya sekedar penting, tetapi ini menyangkut masalah kekekalan ya. Saya melihat podcast terbaru ya, bersama Atta Halilintar, dan di sana dia mengungkapkan, dia ingin mencari ketenangan katanya ya. Nah, saya ingin berkata bahwa memang kita sebagai orang yang percaya, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan jaminan hidup kita bahwa kita akan hidup bahagia di dunia, saudaraku ya. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada seorang anak muda yang kaya, jika engkau ingin sempurna, jual segala harta milikmu dan bagi-bagikan kepada orang miskin. Ya. Saudara, artinya apa? Bahwa kita selama hidup di dalam dunia ini, kita akan menghadapi setiap masalah, pergumulan. Kalau saudara mencari ketenangan, kita tidak akan pernah menemukan ketenangan selama kita masih hidup di dunia ini. Kalau mau tenang, ya ke tanah, saudara. Kembali ke tanah. Saya ingin menyampaikan pesan firman Tuhan kepada Dr. Richard Lee. Ini pernyataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, bukan cuma kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada semua yang percaya kepada pemberitaan murid-murid Tuhan Yesus sampai saat ini. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 dan seterusnya, judulnya Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu pun tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kata Yesus, pasti kamu mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Tidak percaya engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi jelas saudara, di sini Yesus memberikan pernyataan kepada murid-muridnya bahwa di dalam diri Yesus itulah Bapa sendiri, Elohim sendiri. Ayat-ayat sebelumnya dikatakan, aku pergi kepada Bapa ya, untuk menyediakan tempat kepada murid-muridnya. Mungkin pertanyaan saudara, loh, kenapa dia mesti pergi kepada Bapa sedangkan dia Bapa sendiri? Dia harus menggenapi rancangan Elohim sebagai statusnya sebagai anak, tetapi pada saat dia kembali kepada Bapa, artinya dia kembali kepada wujud keilahian yang sebenarnya. Jadi saudaraku, di sini jelas Alkitab mengatakan bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Saudaraku, Dr. Richard Lee, belajar Alkitab sungguh-sungguh supaya kita paham tentang kebenaran yang sejati. Alkitab berkata bahwa hanya di dalam Yesus
Kristus, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita memperoleh keselamatan. Bukan kita mencari bagaimana supaya kita hidup tenang. Di dunia ini, agama tidak menyelamatkan kita. Mau mencari agama manapun tidak menemukan. Tetapi yang memberikan ketenangan ketika kita menghadapi masalah, yang memberikan kekuatan ketika kita menghadapi masalah adalah Yesus Kristus. Dia berkata, datanglah kepadaku, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pertanyaannya, adakah saudara Dr. Richard mengalami Tuhan dalam hidupmu? Ya, saya diberkati kesaksian daripada mantan suami Nafa Uba. Ya, dia mengatakan bahwa rugi kita sebagai orang Kristen kalau kita mengatakan orang Kristen tetapi tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah berjumpa secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup kita. Pesan saya kepada Dr. Richard Lee, mengalami Tuhan dan hanya Roh Kudusnya yang sanggup mengubahkan hidup kita, gundah gulana kita, pencarian kita. Hanya Yesus yang bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita. Dan saya mau sampaikan, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Di dalam percaya kepada Kristus, sudah ada jaminan kepastian keselamatan untuk kekekalan. Di luar Yesus, tidak ada keselamatan. Kisah 4 ayat 12 berkata, keselamatan hanya di dalam Yesus. Di bawah kolong langit, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, selain hanya nama Yesus. Kalau engkau percaya kepada dia, bahwa Yesus adalah Tuhan, mengaku bahwa Yesus Tuhan, percaya bahwa Elohim membangkitkan dia dari antara umat, maka kita akan diselamatkan. Biar pesan firman Tuhan ini, saya tergerak menyampaikan ini kepada Dr. Richard Lee. Setelah saya melihat podcast dengan Atta Halilintar, saya berdoa, dan saya berdoa untuk Dr. Richard Lee. Pencapaian yang sudah didapatkan, sadari bahwa itu semua karena Tuhan, walaupun tidak menyadari itu. Kita menganggap bahwa pencapaian saya, karena skill saya, kemampuan saya. Tetapi, semua itu, karena Tuhan memberikan anugerah bagi semua yang saudara dapatkan. Pesan saya sekali lagi, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Bukan masalah pindah agama. Tetapi, pegang Yesus dalam hidupmu dan hadirkan Tuhan. Pernahkah saudara berkomunikasi sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu Yesus Kristus, dan minta Roh Kudusnya? Maka ketika saudara melakukan itu, Roh Kudus akan datang dalam hidupmu dan menjamahmu. Saudara akan mengalami sukacita yang luar biasa, yang belum pernah kita alami. Itu juga adalah pengalaman saya. Sekali lagi, hidup ini bukan masalah kita tenang di bumi. Kalau kita pikir apalagi yang ditakutkan, dikhawatirkan, semua ada. Harta, kekayaan, popularitas. Tetapi jaminan keselamatan ketika kita menutup mata di bumi. Apakah kita buka mata di surga atau di tetangganya surga? Ini mengerikan. Karena itu, saya ingin memastikan, dan ini adalah iman Kristen, bahwa keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara seiman yang menyaksikan tayangan video-video saya dimanapun itu ya. Doa saya, Roh Kudus menjamah dan mengurapi saudara sekalian, dan alami kuasanya dan perjumpaan pribadi bersama Tuhan lewat Rohnya. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mengimani apa yang saya sampaikan, saudara akan mengalami. Tapi kalau saudara merasakan hati, tidak akan mengalami Tuhan dalam hidup kita. Alkitab berkata bahwa kalau kita minta rohnya, dia akan memberikan rohnya kepada kita, saudaraku. Kita hidup, manusia hidup di bawah kolong langit ini butuh Tuhan. Tidak hanya berteori tentang Tuhan, tetapi mengalami Tuhan itu jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Untuk Dr. Richard, masih pesan saya kepada Dr. Richard, ya. Ada yang ngomong, terserah itu urusannya Dr. Richard. Peduli amat, ya kurang lebih begitulah, ya. Saudaraku, kita tidak dipanggil menjadi orang yang apatis, yang tidak peduli, apalagi ini menyangkut kekekalan. Jika kamu melihat saudaramu menuju kepada kebinasaan, apa lu tega? Ya kan? Tuhan memanggil kita untuk menyampaikan kebenaran, kabar baik. Kebenaran itu saudara tidak salah. Ya. Menyambung ayat yang kemarin, yang saya sampaikan di dalam Yohanes 14, ayat yang ke-8. Kata Filipus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama kamu bersama-sama dengan aku, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, itu kata Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi Bapa dan Yesus itu, ya sama, dia sendiri. Lalu kenapa Yesus berkata aku pergi kepada Bapa? Dia kembali kepada pribadinya sebagai Elohim. Ingat saudara bahwa dia datang itu merendahkan, mengosongkan dirinya, dan mengambil rupa sebagai manusia. Sehingga pada saat dia berkata aku kembali kepada Bapa, dan kelak aku datang kembali menjemput kamu kepada murid-muridnya dan kepada saudara. Dia kembali kepada keilahiannya yang semula. Ya, ngerti saudara? Jadi, buat saudara-saudara sekalian, buat dokter, jelas, kita hidup di dunia ini bukan mencari kedamaian, ketenangan. Tetapi permasalahannya adalah, sudahkah kita menemukan juru selamat yang akan menyelamatkan kehidupan kita di kekekalan? Hidup ini sementara, kata Alkitab. 70-80 itu kata pemazmur Daud. Lebih itu gak ada artinya hidup ini. Ya. Apakah kita mau mengorbankan hidup kekekalan
hanya karena ingin popularitas, ingin harta, ingin jabatan. Hanya 70-80. Pikirkan saudara, ini pesan saya kepada Dr. Richard. Ini iman Kristen. Kenapa? Karena saya peduli dan mengasihi Dr. Richard. Mungkin hanya lewat media sosial pesan saya bisa sampai. Bukan karena sesuatu, ya. Saya bukan orang yang mencari-cari apa gitu ya, saudara, bukan. Tetapi motivasi kita adalah bagaimana orang ketika mulai berjalan serong, kita luruskan. Saya nggak berkata bahwa dokter berjalan serong, tidak. Tetapi saya hanya mau menyampaikan kebenaran. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan perhatikan, Bible itu sempurna menulis segala sesuatunya. Kisah, silsilah, lengkap semuanya. Dan dari Bible itu tinggal kita melakukan, tinggal kita baca, saudara. Tidak perlu lagi terjemahan. Semua sudah ada, mau baca dalam bahasa apapun itu ada. Tujuannya kita mengerti. Ya. Dan Tuhan itu mengasihi umat manusia. Tidak membuat umat manusia untuk lebih sulit. Tetapi dia ingin kita mengerti tujuannya. Kalau Dr. Richard tidak menemukan ketenangan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh. Kosongkan hatimu, ini tipsnya. Masuk di dalam ruanganmu, mulai baca di dalam Injil Yohanes. Berkata, kalau memang kau Tuhan ada, nyatakan kuasamu bagi saya dan saya ingin merasakan. Minta Roh Kudusnya, Roh Kudus akan menjamahmu. Jangan kaget kalau tiba-tiba Dr. Richard gemetar. Karena itu Tuhan datang dalam hidupmu. Karena kalau kita meminta Tuhan, Roh Kudusnya, dia akan datang dalam hidupmu. Ingat saudara, bukan roh lain. Roh Tuhan dan roh iblis itu selalu bertentangan, tidak bisa disamakan. Kalau kita meminta Roh Tuhan, maka Roh Tuhan yang akan datang. Memang seperti terkesan sama aksinya. Saudara merasakan juga akan ada getaran, karena saya juga mengalami. Tetapi bukan roh lain yang datang. Kalau kita meminta rohnya kepada Tuhan yang benar, maka rohnya akan menjamah dan memberikan sukacita bagi hidup saudara. Ini tipsnya. Pikirkan, datang kepada Yesus. Yesus itu nyata lewat Roh Kudusnya. Pada saat dia terangkat ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, aku akan memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Bagi murid-muridnya dan bagi saudara. Sampai saat ini Roh Kudus itu masih nyata dan bekerja, saudara. Lakukan kalau mau mengalami Tuhan. Berapa yang saya sampaikan ini, pesan singkat ini, bagi saudara, bagi Dr. Richard. Kalau mau mendengarkan, ya, maka engkau akan mengalami Tuhan. Firman Tuhan adalah logos, tetapi firman Tuhan juga adalah rema, bisa menjadi kenyataan dan kita mengalami dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, ini ada pernyataan yang menurut saya pernyataan yang sangat keliru dan menunjukkan ketidaktahuan dari Pastor D tentang agamanya sendiri. Jadi memang banyak orang-orang di luar sana, dan mohon maaf ya, terutama kalau ada pemuka agama Protestan gunakan istilah pastor, itu biasanya, ya mohon maaf, ini berdasarkan apa yang saya lihat. Kalau ada pendeta, pemuka agama Protestan, menggunakan title pastor, itu biasanya pendeta yang istilahnya secara pemahaman teologi kurang. Kurang sekali. Kalian bisa lihat, paling banyak gunakan istilah pastor itu karismatik. Kalau reform nggak mungkin mau, mereka pasti pakai title pendeta. Kalau karismatik sering, Andi Simon, Pastor DHI, Joshua Teu, Philip Mantova, Geren, Pastor namanya teman-teman. Kenapa? Mereka sok-sokan barat-baratan. Sok-sokan gunakan istilah luar. Padahal orang udah tahu pastor itu Katolik, jangan dipakai lagi gitu. Kalau nggak mau pendeta, ya bikin istilah lain gitu kan. Pendeta kayak, parenta kayak, atau apa gitu. Jangan pakai pastor, ini membingungkan orang. Bahkan sampai sekarang, kalian bisa cek, banyak orang-orang Kristen awam, itu nggak tahu. Kalau Philip Mantova, DHI ini, ya, itu adalah pendeta dari Protestan. Mereka pikir, oh ini Katolik, karena pastor Katolik. Banyak jemaat awam yang nggak tahu. Ini kan membuat orang bingung. Dan ini sering kita lihat bahwa ketidaktahuan mereka. Mereka tuh jago ngomong, yes. Orang karismatik itu fokus utamanya adalah bagaimana meyakinkan orang, bagaimana berbicara, ya, bagaimana karunia-karunia, bagaimana mensugesti orang. Kan seperti itu. Tapi pemahaman teologinya dangkal sekali. Itulah sering orang-orang karismatik kalau ketemu dengan orang reform itu babak belur. Kalau kita bicara teologi, kita bicara pengetahuan, mereka kalah. Tapi kalau bikin mukjizat, meyakinkan orang, bikin kebaktian, bikin gereja yang rame, itu lebih jago mereka. Marketingnya lebih jago. Ya, jadi satu jago ngomong, jago marketing, yang satu lagi jago secara akademis, kan begitu. Jadi di sini pesan dari Pastor DHI kepada Dr. Richard, ini adalah pesan yang ngawur. Kok bisa ngawur gitu kan? Dia bilang, Dr. Richard ini harus mengalami Tuhan.
Ya, harus minta kepada Roh Kudus untuk mengubah hidupnya, supaya dia jangan gelisah lagi, jangan ada kegelisahan. Dikatakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus. Tidak ada yang selamat tanpa percaya Yesus. Nah, ini bukti ketidaktahuan dia. Banyak tokoh-tokoh yang orang Kristen sendiri mengakui pasti selamat. Mereka bilang itu pasti selamat, pasti masuk surga lah istilahnya. Pasti masuk surga tanpa mereka percaya. Mereka mengenal siapa itu Yesus. Contoh tokoh-tokoh tersebut. Ya, kita bilang Nuh, Abraham, Moses ya, Musa, itu kan nggak mungkin nggak masuk surga. Mereka sendiri percaya, Daud masuk surga. Dan mereka nggak percaya dan mengenal Yesus kok, tapi mereka masuk surga. Belum lagi yang udah pasti masuk surga. Tadi itu kan orang-orang Kristen juga percaya mereka masuk surga. Tapi ada juga tokoh-tokoh yang orang Kristen itu pasti percaya sudah ada di surga. Sudah ada ya, bukan pasti masuk surga, tapi sudah di surga. Yaitu Elia dan Henokh. Elia dan Henokh itu sudah ada di surga. Kalau mengacu kepada ajarannya Yahudi dan Kristen. Bukan Islam ya, Yahudi dan Kristen. Yahudi dan Kristen mempercayai kedua tokoh tersebut sudah ada di surga. Dan mereka masuk surga tanpa percaya kepada Yesus. Kenal pun tidak. Boro-boro percaya, kenal pun tidak. Tapi mereka sudah selamat. Artinya apa? Ini kontradiksi. Kontradiksi. Teman-teman Kristen harusnya coba renungkan ini. Kalau memang Elia dan Henokh bisa masuk surga tanpa percaya Yesus, kenapa kalian harus repot-repot percaya dengan penyalipan? Kenapa harus repot-repot disalibkan juga anak orang? Kasihan. Ya, kasihan anak orang disalibkan, kan begitu. Ini teman-teman Kristen, cobalah. Buka hati kalian, buka akal kalian. Coba kalian renungkan, kenapa Elia itu bisa masuk surga? Kenapa pendeta-pendeta sibuk selalu ngomong harus percaya Yesus? Yesus disalibkan demi kita masuk surga. Halo? Kasihan anak orang. Ya, sekali lagi saya katakan kasihan anak orang. Terus Pastor D juga mengatakan, selama kita hidup di dunia, pasti kita menghadapi masalah. Yesus tidak menjamin ketenangan bagi umatnya. Apalagi dia bilang, kalau mau tenang, ya harus kembali ke tanah. Nah, ini salah. Ini salah. Pastor D itu nggak bisa membedakan tenang dan juga tidak punya masalah. Nggak melulu ya, nggak melulu yang namanya masalah itu membuat kita tidak tenang. Hanya orang tidak punya iman yang tidak tenang dalam menghadapi masalah. Kalau kita punya Tuhan, mau badai masalah sekalipun, kita akan tenang. Kita tetap akan tenang menghadapi masalah tersebut. Selama kita hidup, masalah pasti ada. Yes. Kalau nggak ada masalah lagi, meninggal gitu. Bahkan orang bilang udah meninggal pun kadang jadi masalah ya. Kuburannya sekarang jadi masalah gitu. Ada beberapa kuburan itu jadi problem, jadi kendala gitu. Selama kita hidup, kita pasti punya masalah. Tapi kita punya pilihan. Mau menghadapinya dengan tenang atau tidak. Orang yang memeluk Islam, orang yang Islam, itu pasti tenang menghadapi masalah. Kita bisa lihat contoh. Kita lihat contoh aja ya, biar lebih jelas. Saya berkali-kali sudah ngomong. Saya pernah mendoakan beberapa pendeta yang sedang sekarat. Ya, posisinya sedang sekarat gitu. Dan mereka tidak tenang, teman-teman. Mereka takut menghadapi yang namanya kematian. Saya sampai bingung loh, bukankah mati adalah keuntungan bagiku? Tapi ternyata mereka takut. Banyak pendeta saat kena masalah, sibuk, gerusak-gerusuk, pening. Artinya apa? Imannya nggak kuat. Kalau orang yang imannya sangat kuat, sekalipun dapat masalah, dia percaya Tuhannya yang akan membereskan. Tuhannya yang akan membantu dia keluar dari masalah. Itulah kita bisa lihat umat muslim saat sakit. Sakit parah nih kita bicara. Nggak takut dia dengan kematian. Kenapa dia nggak takut? Karena dia percaya. Dia punya iman yang kuat. Beda dengan sebelahnya. Beda. Dari situ aja udah menunjukkan bahwa agama yang membuat orang tenang itu mana. Kita lihat umat muslim dapat masalah. Santai. Kita lihat orang Palestina sekarang. Dibombardir, teman-teman.
ya, dibombardir. Tapi tidur aja mereka, makan, santai saja kok. Kalian bisa lihat orang-orang Palestina itu, walaupun di tengah gempuran seperti itu, mereka tetap tabah, tetap kuat. Nggak lebay, nggak playing victim seperti yang dilakukan Polikarpus di Indonesia. Kita lihat Polikarpus Indonesia. Nggak terjadi apa-apa sama dia, udah dia yang merasa paling tertindas, terzolimi. Padahal kalau mereka punya power, mereka menzolimi orang luar biasa. Kita sudah lihat banyak contoh bagaimana zolimnya mereka kalau mereka berkuasa. Itu yang membuktikan apa? Agama Islam membawa ketenangan, dan itu yang dirindukan oleh seorang Dr. Richard Lee. Dia pingin bisa hidup seperti itu. Hidup tanpa ada rasa ketakutan. Hidup dalam ketenangan. Itu yang dia inginkan. Dan itu yang membuat saya mualaf juga, teman-teman. Itu yang membuat saya percaya dengan Islam. Ya. Mohon maaf, saya harus katakan, tidak ada ketenangan di agama lain. Tidak ada. Hanya di Islam Anda akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau masalah, ya semua agama pasti ada masalah. Siapa manusia di dunia ini nggak punya masalah? Setiap orang. Bahkan pemuka agama, orang yang paling spiritual sekalipun, itu pasti akan punya masalah. Tapi kita punya pilihan dalam menghadapi masalah tersebut. Kamu mau dengan emosi, ya, gerasak-gerusuk, panik, atau kamu mau dengan tenang, bijaksana menghadapi masalah tersebut. Itu pilihannya. Jadi pilihan Dr. Richard Lee ingin mualaf supaya mendapatkan ketenangan itu udah paling benar. Ya, begitu juga dengan teman-teman yang di luar sana. Yuk belajar. Yuk rasakan. Kan begitu. Rasakanlah perbedaannya. Bagaimana di Islam tuntunan itu begitu jelas. Karena tuntunan jelas membuat kita punya rasa aman. Kenapa hukum dibuat? Kenapa? Coba saya tanya. Kenapa ada namanya peraturan-peraturan dibuat? Supaya damai. Hukum Hammurabi dulu dibuat kenapa? Tujuannya supaya damai, supaya orang bisa hidup nyaman gitu. Kita bayangkan kalau kita nggak punya aturan nih, semua orang boleh merampok, semua orang boleh mencuri, siapa yang kuat boleh menindas yang lemah. Ya. Kalian bisa bayangkan bagaimana tidak nyamannya kita hidup. Kenapa Islam banyak aturan? Supaya manusia itu jadi manusia seutuhnya. Karena Allah tahu manusia ini itu makhluk yang paling kita paling sempurna. Sehingga saking sempurnanya manusia dibandingkan ciptaan yang lain, dia bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Ya. Kita bisa seperti malaikat. Bahkan dibilang apa? Manusia itu jauh lebih baik daripada malaikat. Kalau malaikat buat kebaikan karena memang dia diciptakan seperti itu. Dia sudah diciptakan berbuat baik. Tapi manusia punya pilihan berbuat jahat, tapi dia lebih memilih buat baik. Artinya itu luar biasa sekali. Dia luar biasa sekali. Dia bisa baik seperti malaikat dan bisa bejat seperti setan. Manusia. Ya. Bisa sadis. Bisa lebih ngeri daripada setan. Sebinatang-binatang, kita nggak pernah melihat binatang memperkosa binatang anaknya, ya. Ya kecuali kayak kucing, itu kawin, bukan perkosa ya. Perkosa artinya kan yang sadis. Ya. Nggak bisa binatang itu berpikir untuk mencelakai orang sedemikian rupa. Kita bisa skenario kan supaya keluarga ini celaka. Nah, seperti yang dilakukan Polikarpus kan. Mereka, lobby sana, lobby sini. Tujuannya supaya saya celaka. Ya, bayar sana, bayar sini supaya saya celaka. Mereka bisa melakukan hal seperti itu. Binatang nggak bisa. Ya, binatang nggak bisa, mereka lebih sadis. Itu setan, teman-teman. Yang seperti itu setan. Jadi manusia itu memang seperti itu. Sehingga harus ada aturan. Harus ada aturan supaya manusia tetap jadi manusia seutuhnya. Nggak liar, nggak aneh-aneh. Jadi pilihan Dr. Richard Lee untuk mualaf itu udah paling benar. Bahkan kalau bisa Pastor D dan teman-teman yang lain coba renungkan. Ya, tapi saya kadang agak maklumi kalau Pastor D susah ya, karena dia pekerjaannya pastor. Kalau dia mualaf ya nggak bisa jadi pastor, itu udah konsekuensinya kan begitu. Harus cari kerjaan yang lain. Tapi saya berharap ya, cobalah pikirkan, hidup ini sementara kok. Nggak usah takut. Nggak usah takut Anda nggak jadi pastor lagi, nggak usah takut Anda nggak dapat lagi perpuluhan, persembahan gitu. Allah akan jaga kok. Allah akan bukakan rezeki dari pintu yang lain. Ya, saya sudah rasakan gitu. Usaha saya dulu, ya teman-teman saya dari yang sebelah gitu. Bahkan bisa dibilang ya gereja yang bantuin saya gitu.
gereja yang bantuin. Saya ada punya sisa produk, ya saya punya produk yang belum laku, nanti pendeta saya yang bantuin gitu. Ngomong ke jemaat yang lain yang beli. Begitu ini nggak ada, ya pusing juga gitu kan. Tapi Allah kasih rezeki dari yang lain. Tetap akan ada rezeki dari pintu-pintu yang lain. Nggak usah kita takut. Ya, jangan perlu kita takut. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ada gunanya. Ya itu aja sih dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Hal-hal yang salah dilakukan oleh muslim itu tidak diajarkan loh di Islam loh. Siapa yang ngajarin kau, Dondi? Sampai melihat Islam yang sesungguhnya, bukan muslim. Ya mungkin memang sudah jalan ya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu kelompok lah yang waktu itu saya nilai memang negatif. Memang semuanya ada peran dari media. Media kan penting banget kan memang kan. Setelah saya ngeliat begitu, ya qadarullah saya melihat juga video yang lain. Ada video ternyata juga, oh ternyata ajarannya tuh nggak seperti itu loh gitu. Oke. Ya, jadi kalau yang digambarkan di media itu Islam itu jelek, karena kita melihat dari sumber informasi yang salah gitu. Saya setuju. Nah, Saya melihat langsung dan merasakan langsung. gitu. Nah, pada waktu saya pertama kali masuk Islam, begitu saya ketemu guru, kan orang ya masuk Islam kalau nggak punya guru itu seperti terjun ke hutan belantara loh, beneran. Nanti ada orang bilang Islam lu Islam apa? Islam NU, Islam Muhammadiyah. Kok ada Islam NU, Islam Muhammadiyah gitu kan pikir. Oh, buat orang Islam yang baru masuk kan bingung. Alhamdulillah saya diketemukan dengan seorang guru kampung. Seorang Habib. Nggak terkenal. Nggak terkenal, sama sekali nggak ada di media. Tapi dia seorang Habib, ya. Dulu istrinya itu ustazah di TVRI. Oke. Udah meninggal, terus dia ada masalah, sampai akhirnya tinggal di sebuah kampung, benar-benar kampung. Saya dikenalin dengan dia, Habib itu, setelah saya belajar Islam ya, bukan dari media, bukan dari YouTube, bukan dari mana-mana, dari dia nih soal Islamnya. Kaget saya. Serius. Pulang dari rumah Habib itu, saya bunuh semut yang nempel di tangan saya aja mikir 2 kali. Bayangin, kalau dulu lihat semut, mau udah langsung tes gitu ya. Pulang dari rumah Habib, lihat semut begini, saya singkirin aja. Memang kita dikasih hak untuk makan binatang. Tetapi tidak semua binatang kita boleh bunuh dengan bebas gitu. Sampai segitunya ajaran Islam. Bingung kok, loh, kok bukan begini yang Islam saya sudah bayangkan gitu loh. Lembut, damai. Lembutnya. Dan saya sangat terkesan begini. Di dalam Islam kita kenal istilah hablum minanas, hubungan antara manusia kan. Juga ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala namanya hablum minallah. Jadi ada hablum minallah, hablum minanas. Saya ingat banget Habib itu bilang begini. Bilang aja, anggap aja hablum minallah, hubungan kamu dengan pencipta kamu tuh udah bagus sekali. Ibadah kamu bagus sekali. Tetapi kalau ada kecacatan di dalam hubungan kamu dengan manusia yang lain, entah dia muslim, entah dia belum muslim, ada yang cacat nih, kamu berbuat sesuatu yang salah, menzolimi mereka, gak usah banyak-banyak, kecil aja, udah cacat Islam kamu. Itu diajarkan. Sampai begitu. Tapi kenapa umat muslim nggak tahu itu ya? Iya. Nggak semua, oknum lah ya, beberapa ya. Ya. Jadi ya, belajar Islam itu memang bukan harus seperti yang gimana ya. Islam itu kan kalau boleh dibilang gini, seperti kalau kita bayangkan seperti lebah. Lebah itu kalau nggak diapa-apain, nggak diganggu kan juga nggak ganggu kan. Mereka hidup sendiri, cari madu dengan segala macam, menghasilkan madu gitu kan. Tapi coba ada yang ganggu, gitu. Kan dia akan kejar yang ganggu tuh. Kalau udah nyebur sungai baru tuh lebah nggak bisa ngejar gitu. Sampai kemana kan dia akan kejar gitu kan. Islam begitu. Jadi mungkin gini, jadi seolah-olah di dalam Islam itu kelihatannya keras segala macam gitu ya. Tadi kan bilang keras gitu kan. Sebenarnya bukan begitu. Islam itu sebenarnya ya cinta damai. Enggak. Tapi jangan diganggu gitu. Kalau aku kenal guru-guru yang lain, menurutku jauh dari kata-kata itu. Cinta damai. Cinta banget. Maksudnya cinta damai atau enggak? Cinta damai cinta banget. Damai, itu dia maksud saya. Jangan dipotong-potong kalimatku. Banget, jadi kerasnya yang banget. Maksud saya gitu. Nah sekarang Islam aja tuh sendiri artinya apa sih? Nggak tahu. Udah tahu? Belum tahu? Nggak tahu. Damai.
literalnya tuh damai. Ya. Kemudian bisa selamat, patuh, taat, tunduk. Tapi yang paling esensinya Islam itu berserah diri, submitted to one true God gitu. Oke. Sebenarnya itu. Jadi Islam adalah berserah diri, Muslim adalah orang yang berserah diri. Nah, sekarang oke lah kalau kita bicara semua agama juga pasti ada kambing hitam lah ya. Pasti ada kelompok-kelompok ekstremis di dalam setiap agama. Semua pasti ada. Cuman kenapa kok Islam yang paling sering difitnah? Di seluruh dunia loh ya. Islam yang paling sering difitnah apanya nih? Pernah dengar dong Islamofobia? Oh, oke. Ada nggak Sedikit-sedikit dibilang teroris. Ada nggak Christianity phobia? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Ada nggak Buddha phobia? Tapi sebenarnya di Kristen juga kan sebenarnya banyak masalah juga ya. Salah satunya di dalam organisasi kan juga sebenarnya cukup banyak masalah juga. Bukan tanpa celah ya. Semua punya masalah semua ya kalau menurutku ya. Itu masalah manajemen. Ya, masalah organisasi, masalah institusi. Tapi bukan masalah di ajaran gitu. Oke. Semua agama pasti ada masalah seperti itu ada. Kalau mau bicara denominasi di Kristen jauh lebih banyak daripada Muslim. Iya, oke. Tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Kenapa Islam kok yang paling banyak difitnah? Karena Islam itu adalah orang-orang yang ingin menegakkan moral atau akhlaknya. Contoh, LGBT. Sangat ditolak sama Islam. Ya kan, kayak gitu-gitulah. Kita tahu lah di dalam masyarakat kan ini ada racun-racun di dalam masyarakat. Judi, LGBT, minuman keras, apalagi narkoba, free sex. Ini kan, apa namanya dibilang, penyakit masyarakat. Ini semua kan ditolak sama Islam. Islam tidak kasih toleran yang begini gitu. Kalau ada Islam yang masih melakukan ini berarti dia belum Muslim beneran gitu. Nah, terus Islam juga yang paling tegak menegakkan moral Islam di dalam keluarga, satu keluarga. Makanya banyak yang menyerang Islam karena apa? Karena orang Islam tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang buruk yang di luar ajaran gitu. Kalau kan pernah di Amerika kan? Yang di Amerika gimana? Christianity kan majority kan. Tapi yang melakukan hal-hal yang buruk juga orang-orang Kristen kan. Dan itu dianggap normal. Betul kan? Tapi kalau di Kristen kan, di Islam nggak bisa begitu. Di Islam udah dari rumah lu udah diajarin gitu. Kalau di keluarga Kristen yang saya tahu, apalagi di Amerika, saya juga punya kenalan banyak lah ya. Kekristenan, istilah Jesus dan segala macam itu hanya sudah menjadi tradisi gitu. Tapi tidak diresapi masuk dalam hati untuk dijalankan. Yang masih menjalankan mungkin hanya orang-orang generasi dulu lah. Yang tua-tua. Yang muda-muda coba kalau di Amerika. Pasti tahu lah, lebih tahu lah dari saya lah.